Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Diary. Pada malam yang sangat sunyi ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis @Twitter Wahyu Ardianto. Untuk cerita ini sendiri mengisahkan tentang seseorang yang dari Solo mau pergi ke Tegal Jawa, akan tapi malah dia tersesat ke dalam hutan Celeng. Kira-kira seperti apakah kisahnya? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Pengalaman ini memang sudah lama berlalu. Kalau tak salah ingat, kejadian yang akan saya ceritakan ini terjadi tahun 2002. Bulan dan tanggalnya saya sudah tak ingat lagi. Tapi yang jelas kejadian tersebut terjadi beberapa hari setelah Hari Raya Idul Adha. Saat itu saya memiliki dua orang teman. Yang pertama bernama Rahmat, tapi dia lebih sering dipanggil dengan sapaan Kampret. Dia asal Karanganyar, Jawa Tengah. Yang kedua Surono, pemuda yang berasal dari Tegal, Towo, Rembang. Pertemanan kami berawal dari sebuah pekerjaan di Malinau, Kalimantan Utara. Hampir setengah tahun suka duka kami lewati bersama. Kebetulan kami bertiga selalu tinggal satu mes, sebagaimana para perantau pada umumnya. Rasa senasib sepenangguhan membuat kami sudah selayaknya saudara. Karena kontrak saya dan Surono habis, kami berkesempatan pulang kampung. Meski sebenarnya ada tawaran untuk kembali terbuka lebar, namun kami sepakat untuk tidak balik lagi. Selang 2 atau 3 minggu kemudian, Kampret pun menyusul pulang karena selesai juga kontraknya. Karena sudah janji sebelumnya, ketika pulang Kampret akan mampir dulu ke rumah saya, Tuban. Setelah sehari di rumah saya, kemudian saya diajak ke rumahnya di Klaseman, Karanganyar. Sedianya setelah 2 atau 3 hari di rumahnya, kami berencana ke rumah Surono di Gunem, Rembang. Dengan berboncengan motor dari Solo, saya dan Kampret menyusuri jalanan langgang bertepikan hutan menuju Tegal Dawa. Saya dan Kampret sama sekali tak paham daerah itu. Sama-sama baru sekali. Mungkin kalau dari Tuban saya agak paham. Jadi jangan tanya kenapa tidak pakai internet. Kan ada Google Map. Ya dikala itu masih belum usum ya. Kalau toh kami pakai HP, hasil dari kami merantau itu pun Nokia 3315 yang kalau getar sudah seperti lindu atau gempa. Aku merasa aneh saat memasuki hutan itu, dan hutan itu nampak temaram karena tingginya pohon-pohon jati berukuran 5 pelukan orang dewasa. Ditambahan jalan aspal yang asal jadi selebar badan truk. Berkelok-elok menghindar bukit-bukit padas mengular khas hutan jati. Tak ada rumah hampir sepanjang 5 km yang kami lalui. Saya teringat waktu masih kecil diajak bapak ke Randu Blatung via Blora, 20 km hutan jati perawan. Rumah yang saya temui hanya rumah panggung khas polisi hutan. Yang lain sama sekali tidak ada. Keadaan yang saya lewati hampir sama persis. Untunglah saya dan Kampret sudah sempat mampir makan bakso di pertigaan stasiun Jepot. Jadi kami tidak terlalu kelaparan. Walau perut sudah keluarkan status siaga merah. Lul, kok nggak sampai-sampai ya? Alah, sebentar lagi sampai kok, Pret. Santai aja. Jangan-jangan petunjuk Surono salah lagi. Enggak lah, ini bener toh arahnya ke sini. Lul, kamu ngerasa nggak? Keadaan terasa makin mistis sejak kita masuk belok dari pertigaan pos polisi hutan tadi. Perasaanku rasanya nggak karuan sejak masuk melintasi portal tadi. Hah? Maksudmu pertigaan yang ada palang pemeriksaan dan ada polisi tidurnya itu? Iya betul. Memang kayaknya sengaja dikasih palang supaya truk yang gak izin gak boleh masuk, kataku beralasan agar tidak terpancing perasaan mistis, meski saya sendiri juga merasakan hal seperti itu. Coba Lul, kamu nalar saja. Masa 10 km gak ada rumah sama sekali? Hutan terus. Pohon jatinya juga besar-besar gak lazim ada di Jawa. Kok kayak Malinau wae? Setauku paling 1-2 besar-besar. Tapi ini banyak yang besar-besar.
komentar kampret yang penasaran. Tapi saya nggak mau mengiyakan kampret meski akal saya merasakan ketidaknalarannya. Lah ya wajar toh, kita kan masuk hutan lindung, hutan larangan, sehingga hutannya pasti perawan. Lah nggak pernah dijamah orang soalnya. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh lah, yang penting kita sampai dulu. Serkaku mengusir pikiran aneh dari benakku. Kata hutan larangan itu malah menggelitik pikiranku. Jangan-jangan hutan larangan itu maksudnya orang tidak boleh ke situ. Karena tempat itu sudah dihuni sebangsa jin dan makhluk halus untuk tetap hidup damai seiring dengan perluasan lahan huni dan lahan usaha manusia seperti pertanian dan lain-lain. Mengingat itu saya malah makin jadi bergidik. Lihat tuh, kayaknya kita sudah masuk areal perkampungan. Lah, lihat, ada ladang dan sawah kan? Seru kampret menunjukkan ke arah kejauhan. Memang terasa kami sudah keluar hutan. Pohon-pohon tidak ada lagi banyak. Bahkan di sisi yang lain saya sudah melihat hamparan persawahan yang subur. Selang beberapa waktu kami sudah memasuki perkampungan. Matahari memang sudah turun mendekati peraduannya. Hari telah mendekati petang. Beberapa penduduk menyempatkan keluar rumah untuk menyalakan uplik untuk penerangan. Rumah-rumah yang ada sangat sederhana, profil rumah pedesaan, rumah kebyok, rumah papan untuk rumah utama dan kapitan atau bisa disebut juga gelam, kulit jati untuk bagian belakang, tampak teratur, rapi dan bersih. Saya mendekati seorang bapak yang kebetulan melintas. Pak, selamat sore. Maaf, ke Gunem masih jauh atau enggak ya? Tanyaku. Bapak itu malah kelihatan bingung. Maaf Kisana, saya tidak tahu. Saya tidak pernah meninggalkan kampung ini. Coba Kisana tanya saja sama Ki Ageng. Oh iya, maaf saya duluan ya. Oh iya, rumah Ki Ageng itu yang paling besar, yang ada pendapanya. Sambil tunjuk ke arah dengan jempol khas orang Jawa. Sebutan Ki Ageng membuat saya dan kampret penasaran. Lul, kayaknya desa ini terisolir ya, sampai sebutannya masih menggunakan istilah lama seperti zaman Kesultanan Jawa atau zaman dulu. Ya mungkin mereka masih terikat tradisi kali, kayak suku Baduy di Banten atau mirip orang Samin di Kapaduwur, imbuku. Segera saya geret kampret menuju ke pendopo Ki Ageng yang tidak terlalu jauh dari jalan tempat kami bertanya. Klon wun, seruku dalam bahasa Jawa yang artinya permisi. Monggo Kisana. Bersama itu muncullah seorang tua dari dalam rumah sambil tersenyum. Tumben ada tamu dari kota sudi mampir ke rumah saya. Monggo silakan duduk. Terima kasih Ki. Ngomong-ngomong, ada apa malam-malam kesini Kisana? Begini Ki, kami dari Solo mau ke Tegaldowo, Gunem. Menurut petunjuk teman kami sudah benar jalurnya, tapi kok nggak sampai-sampai ya? Mungkin Ki Ageng bisa menunjukkan jalan kepada kami. Kemudian Ki Ageng menjawab, Kisana, sebetulnya Tegaldowo sudah dekat, tapi ini sudah malam. Kisana berdua masih harus melewati satu bagian hutan lagi. Saya khawatir Kisana nanti tersesat, terus malah tidak bisa sampai ke tujuan. Tapi Ki, kami malam ini harus sampai. Sudah kadung janji dengan teman kami. Iya Ki, kami harus segera sampai malam ini, imbuh si kampret. Wah, maaf Kisana, saya nggak yakin kalau malam ini bisa sampai kalau diteruskan. Hutan ini masih berawan, yang lewat saja harus izin perhutani. Kisana lihat sendiri toh, pohon-pohonnya besar. Saya yang sudah tinggal lama di sini menyarankan Kisana untuk tinggal menginap di sini saja. Soalnya terlalu bahaya. Masih banyak juga binatang liar yang berkeliaran di malam hari. Menginap di sini saja Kisana. Di sini terbuka untuk Kisana berdua. Kata Ki Ageng mendesak kami berdua untuk tinggal menginap. Dalam keadaan bimbang kami berdua berembuk, tinggal atau tidak. Akhirnya kami mengambil kesepakatan untuk tinggal. Saya sih sebenarnya lebih senang lanjut saja, tapi kampret sudah kecapean selama perjalanan. Ia beralasan toh besok akan sampai juga ke Tegaldowo jika berangkat pagi-pagi. Bagaimana Kisana? Jadi menginap? Tanya Ki Ageng. Maaf Ki,
Akhirnya kami terpaksa merepotkan barang semalam. Kalau boleh kami malam ini menginap. Oh, baik kalau begitu. Kita makan dulu ya Kisana. Kisana belum makan malam toh, ajak Ki Ageng sambil tersenyum. Iya nih, kita belum makan. Makan sederhana ya Kisana. Kita makan singkong rebus aja gimana? Maklum petani punyanya ya cuma hasil bumi. Oh, gak apa-apa. Kami malah senang sederhana dari ladang sendiri, jadi tidak perlu beli. Sebentar ya Kisana. Nyi, Nyi, tolong sediakan singkong rebus yang ada, tapi kita rebus. Tamu kita perlu makan malam, seru Ki Ageng kepada istrinya. Ya Ki, ini sudah saya siapkan. Terdengar suara merdu dan bening dari dalam rumah. Kemudian keluarlah perempuan paruh baya. Masih tampak guratan kecantikan dalam dirinya. Dari warna kulitnya yang langsat itu, saya hampir yakin Nyi Ageng dari kalangan ningrat. Kemudian Nyi Ageng tersenyum melihat kami. Ini hasil kebun dari samping itu Kisana. Semua alami, tidak pakai pupuk-pupuk buatan pabrik kok. Silakan dinikmati Kisana, mumpung masih hangat, ucap Ki Ageng menawarkan singkong rebusnya. Di sini suasananya aman, tentram dan damai ya Ki. Yang ada hanya suara jangkrik, ujarku sambil merasakan hangatnya singkong rebus dan secangkir kopi hangat. Ya beginilah Kisana kalau tinggal di desa ini, sejuk. Tapi kok nggak ada ya Ki yang keluar rumah, jagongan atau sekedar ngobrol gitu? Juga nggak ada suara radio atau TV gitu? Tanyaku menyidik. Memang saya rasakan dari tadi kok rasanya sepi-sepi saja. Tidak seperti layaknya desa modern, anak-anak berlari-larian atau sekedar jalan, bahkan nonton TV tidak ada. Ini agak sedikit membingungkan. Di sini tidak ada TV, radio atau hiburan yang lain Kisana. Paling itu pun cuma wayang yang nanggap orang lain. Kalau hari-hari biasa ya begini, sunyi, sepi. Dari tadi saya juga nggak lihat ada listrik ya Ki. Setauku hampir 80% Jawa sudah ada aliran listrik, tapi di sini kok nggak ada ya? Memang begitulah masyarakat kami Kisana. Kami memiliki aturan dan budaya sendiri yang wajib ditaati kalau mau selamat. Kata selamat membuatku agak bergidik. Sepertinya kampung ini punya rahasia tersendiri, aturan sendiri yang harus ditaati. Kampung ini ada ketentuan. Kalau tengah malam seluruh kampung harus gelap gulita. Semua lampu harus mati dan tidak boleh ada tamu. Makanya tadi Kisana, penduduk kampung menyarankan untuk menghubungi saya. Karena kalau terpaksa hanya saya yang boleh memutuskan tamu boleh datang atau tidak. Berhubung Kisana tersesat dan sudah malam, justru saya yang meminta Kisana tinggal. Sebab di luar kampung ini saya tidak bisa menjamin keselamatan Kisana. Karena Kisana bukan penduduk asli dari sini, Kisana saya beri tempat khusus. Sebab juga kalau Kisana tidak bersama kami, keselamatan Kisana tidak dapat saya jamin. Saya dan Kamret makin tambah takut. Oleh karena itu, Kisana nanti tinggal di atas sana. Saya dan Kamret kaget setengah mati, karena kami akan tinggal di puncak Joglo Pendopo, atau orang Jawa sering menyebut Penuwun. Jangan khawatir ya, nanti Kisana saya sediakan tangga. Di atas juga sudah bersih dan sudah ada kasur. Tadi mata batin saya sudah merasakan bakal ada tamu, jadi saya sudah bersihkan. Ingat, apapun yang terjadi di bawah sini jangan takut, jangan khawatir dan jangan berteriak atau menangis. Kalian hanya cukup diam saja. Dan saran saya yang terakhir, nanti waktu mau tidur tolong tangganya ditarik saja ke atas dan tutup lubang pintu masuk. Ada apa toh Ki Ageng? Kok kayaknya misterius gitu? Enggak apa-apa kok, pokoknya tenang dan lihat sendiri. Kisana bisa lihat dari sela-sela papan atas. Kisana juga bisa lihat luar lewat sela-sela genting Penuwun itu. Pokoknya ini sangat istimewa untuk Kisana berdua dan bisa dijadikan pengalaman hidup. Yang penting ikuti saja nasihat saya. Saya sebagai kepala dusun mengizinkan Kisana berdua untuk melihat keistimewaan kampung kami. Paham? Tegas Kisana penuh penekanan. Paham Ki,
kami akan lakukan nasihat Ki Ageng. Nah, ini sudah waktunya kalian naik ke kamar atas. Lampu akan segera saya matikan. Ingat, apapun yang terjadi jangan takut. Rekam baik-baik. Jadikan satu pengalaman yang berharga. Segera Ki Ageng mengambil tangga bambu dan mempersilahkan kami naik ke penuwun. Ki Ageng membantu membawakan uplik untuk penerangan kami sementara. Nanti kalau saya mematikan lampu pendapa, uplik ini dimatikan ya. Ki Ageng pun mulai berjalan turun. Tangga juga sudah saya tarik. Kampret menutup papan kayu tempat kami masuk tadi. Beberapa waktu saya lihat beberapa orang keluar rumah. Mereka memulai mematikan uplik. Demikian juga Ki Ageng. Bret, matikan upliknya. Kampret beringsut mendekati uplik lalu meniupnya. Gelap gulita, tapi mataku sudah mulai terbiasa. Ditambah lagi ada sinar rembulan menembus di sela-sela genting penuwun. Aku mulai terbiasa melihat pendapa dari pantulan sinar rembulan yang purnama itu. Aku baru tahu kalau malam ini adalah purnama penuh. Dari kejauhan saya dengar gendingan mengalun dengan merdu seolah-olah ada yang punya gawe atau punya hajatan. Syahdu menyentuh, mengingatkan saya pada mendiang kakekku yang setiap malam menyalakan radio mendengarkan wayang. Rasa-rasanya ada yang berdiri, tapi bukan keadilan. Ternyata itu adalah bulu kuduku meremang, berdiri merinding. Sepertinya jiwaku merasakan sebuah fenomena lain yang tidak lazim. Ada hawa mistis yang merebak seiring dengan angin malam yang menusuk khas hawa hutan jati yang masih berawan. Beriringan bau bunga melati yang mulai berjatuhan di terpa angin malam. Sangat khas dan tidak terlupakan. Demikian juga dengan perasaan kampret. Dia lebih lagi bercampur antara takut, khawatir, merinding, dan tertekan. Ia merasakan bahwa dirinya serasa di alam lain yang penuh misteri. Setiap kali ia menarik nafas, terasa bergemuruh di telingaku, seakan aku turut merasakan gejolak batinnya. Dalam kilasan bulan purnama yang kian sempurna terangnya, menunjukkan bahwa waktu menunjukkan tengah malam. Saya lihat Ki Ageng keluar rumah bersama Nyi Ageng. Meski agak sedikit temaram, saya melihat jelas dalam sorotan cahaya rembulan. Saya lihat juga para penduduk kampung mulai keluar rumah bersama istri dan anak-anak mereka. Mereka berkumpul di tanah lapang yang tidak jauh dari pendapa. Gending Jawa berkumandang makin keras, meski tak jelas dari mana asalnya. Sanubariku terasa teriris seiring dengan alunan rebab yang mengalun kian meninggi. Terdengar lolongan anjing atau anjing liar bersaut-sautan menambah alunan mistik. Terasa mendera siapapun yang mungkin mendengarnya. Saya kira kampret merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Memang, sedari naik ke penuwun ia terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, kabut tipis mulai melingkupi lapangan tempat Ki Ageng dan penduduk berkumpul. Atas pimpinan Ki Ageng, semua orang bersimpuh menundukkan kepala. Dengan pelan tapi pasti terjadi perubahan pada gerak tubuh mereka termasuk Ki Ageng. Saya tidak dapat melihat jadi apa mereka dalam perubahan itu. Terasa semua sarafku menegang karena takut sekaligus takjub. Kampret yang ikut memperhatikan mulai pelan-pelan menempel di sebelah saya. Terasa tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Meski saya takut perubahan itu, tapi proses itu tetap saya perhatikan dengan seksama. Kabut tipis itu mulai bergerak dari soft ke soft, dari depan ke belakang, meliuk dan melingkupi semua orang. Mata hatiku seakan dibukakan atas fenomena itu. Ya Allah, ya Allah, mereka semua jadi celeng, seruku dalam hati. Mereka berubah wujud menjadi babi hutan yang terdepan. Tentu Ki Ageng berubah jadi celeng yang hampir sebesar sapi. Penduduk desa berubah masih pada ukuran celeng pada umumnya. Ratusan celeng itu mulai berkeliaran di sekitar kampung. Kemudian mereka bergerak dalam beberapa kelompok menuju ke lain tempat. Mungkin mereka mencari makan atau apalah yang ada di dalam hutan. Saya menggigil gemetar melihat keanehan itu. Brad, kamu tadi lihat kan? Tanyaku dengan gemetar.
Ya ampun, aku mau pingsan rasanya. Tahan aja, Brad. Jangan sampai pingsan dulu. Ini sudah tengah malam, paling jam 4 sudah mulai normal. Tiba-tiba satu gerombolan celeng mendekat ke pendopo. Grok, 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 bersaut-sautan seolah memberi komando. Saya mulai resah, suara itu kelihatan marah. Kepala yang bersiung itu mendengus ke sana kemari. Mungkin mereka mencium bau manusia yang mengancam jiwa mereka. Nampaknya ada beberapa celeng yang tahu kami di Penungun. Mereka mulai menabrak berulang-ulang hendak merobohkan 4 pilar joglo tempat kami bersembunyi. Joglo terasa bergetar hebat. Kami mulai panik. Tapi kami mencoba untuk terus berdiam diri. Kalau kita mati di sini bagaimana ya? Aduh, mati aku. Udah, pasrah aja, Brad. Baca ayat apa saja yang kamu ingat. Mohon pertolongan Gusti Allah. Nasihatku dengan suara bergetar juga menahan rasa takut. Saya sebetulnya juga sangat takut. Rasanya menyesakkan dada seiring pendapa yang terus bergoyang kian hebat. Dalam keadaan kritis itu muncullah Ki Ageng yang sudah menjelma menjadi celeng raksasa. Ia menabrak semua celeng yang brutal tadi. Tak tertandingi kiprah Ki Ageng. Semua kocar kacir dibuatnya dan tak ada satupun yang berani mendekat, apalagi melawan. Mereka tunduk kepada Ki Ageng. Mereka segera berlalu dengan suara parau yang tertunduk pilu. Nampak dari tubuh Ki Ageng keluar asap tipis yang berbau harum bunga melati berpadu dengan cendana. Asap itu terus naik menembus atap papan tempat saya dan kampret bersembunyi dengan ketakutan. Asap itu menghipnotis kami. Saya melihat pendapa itu tak lagi sebuah rumah joglo, tetapi sebuah pohon besar menyerupai beringin, dan saya berada di puncak yang tertompang ranting-ranting. Saya mulai takut dan berteriak. Juga kampret ikut berteriak ketakutan. Dalam ketakutan itu saya limpung tak sadar diri. Saya sudah tidak tahu lagi nasib kampret. Yang ada cuma gelap dan makin bertambah pekat. Saya merasa dikejar-kejar celeng besar. Saya berlari dan terus berlari hingga sampailah di tepi jurang. Lalu saya berteriak sekuat-kuatnya, "Tolong, tolong!" Celeng itu tak peduli. Saya diterjangnya sampai masuk ke jurang. Saya menggapai semua yang ada di sekitarku dan akhirnya gubrak, bludak. Mas. Seseorang menggoyang-goyang tubuhku. Hidungku membaui minyak kayu putih. Saya agak pening. "Mas, sadar mas. Bangun mas." Saya membuka mataku mencoba menguasai keadaan. Selain minyak wangi, saya mencium aroma menyan madu. Saya lihat di sudut ruang ada kepulan asap api arang yang membumbung meninggi. Saya pun mencoba untuk duduk, dan di sana terlihat seorang lelaki yang sudah ubanan, yang tak taksir berusia 70 tahunan, dengan ikat ulung di kepalanya mendekatiku. "Nak, minum dulu ini air putih, agar cepat pulih kesadarannya. Mbak jamin dalam 30 menit lagi pasti segar lagi." 30 menit kemudian, benar saja, saya sudah segar. Saya lihat ada beberapa polisi hutan yang sudah mendampingiku. "Sudah segar kan mas?" tanyanya sopan. "Ya begitulah pak, sudah, tapi perasaan saya masih kacau. Maaf pak, teman saya di mana ya?" "Nggak apa-apa mas, dia seperti mas juga. Dia agak shock rupanya. Tapi 30 menit lagi pasti pulih. Apalagi Mbak Narto sudah turun tangan." "Sini sudah hafal mas, kalau ada begituan Mbak Narto itu pakarnya." "Begituan apa pak maksudnya?" "Nanti saja ya mas, biar dijelaskan sama Mbak Narto saja, beliau yang lebih tahu." Setelah makan pagi dan minum teh yang disediakan oleh polisi hutan, yang tentu menu seadanya, maklum, ternyata sudah berada di rumah jaga polisi hutan. Rumah jaga itu berupa rumah panggung, tempat aparat ini menyiapkan diri patroli atau pelegas lelah saat mereka pulang patrol. "Mari duduk di sini nak, ngobrol-ngobrol sama Mbah." Mbah Narto mempersiapkan kami duduk di pojok teras sambil menikmati udara pagi hari. "Sebenarnya kalian berdua dari mana dan mau kemana kok sampai nyasar kemari?" "Kampret,
yang sejak tadi dia mulai angkat bicara. Kami dari Solo, Mbah, hendak ke rumah teman kami di Tegaldowo. Tetapi setelah belok pos jaga yang berpalang ke arah sumber, rasanya kok nggak sampai-sampai. Sebenarnya kami agak curiga sih. Perasaan kami sudah tidak nyaman. Tapi berhubung sudah gelap, kami menginap di rumah Ki Ageng. Oh, begitu, kata Mbah Narto manggut-manggut sambil tersenyum. Nampak lelaki tua ini tidak heran. Kemudian ini menambahkan, sebenarnya hutan setelah pos jaga itu memang hutan lindung atau masyarakat mengatakan hutan larangan. Tidak ada seorang pun yang berani lewat di atas pukul 5. Pos hutan ini selepas jam 5 sore lebih banyak ngepos di sini. Dini hari menjelang pagi sekitar pukul 3 pagi, seorang anggota pos yang piket jaga mendengar jeritan dan ketakutan dari dalam hutan. Dia yakin jeritan itu pasti manusia walau lama-lama terdengar. Lalu kemudian dia membangunkan komandan peleton. Komandan memerintahkan 2 orang untuk menjemput Mbah. Ya, rumah Mbah memang tak jauh dari tempat ini, palingan 500 meter. Secara spiritual Mbah hafal daerah sini. Beliau terdiam sejenak lalu menyerutup seteguk kopi. Pak Komandan tidak mau ambil resiko karena hal yang sama pernah terjadi sekian tahun silam. Semua personil bersiaga dan merambah hutan, menerobos jalur. Kami tahu harus kemana mencari, jadi tak butuh waktu lama. Cuma yang ditakutkan adalah gerombolan celeng yang berjumlah cukup banyak. Tapi Mbah tahu kalau lokasi itu adalah kerajaan siluman celeng. Lewat kontak batin, Mbah minta Ki Ageng penguasa kerajaan siluman supaya bisa mengendalikan anak-anaknya. Ki Ageng juga minta jaminan tak boleh satupun anak buahnya ada yang terluka. Karena mereka hanya mendengar perintah Ki Ageng, celeng itu tetaplah celeng ketika menjadi celeng. Nalurinya juga celeng. Oleh karena itu hanya kontak dengan Ki Ageng maka celeng-celeng itu bisa dikendalikan. Celeng-celeng itu sesungguhnya makhluk halus yang pada waktu tertentu menjadi celeng untuk bisa menembus dunia manusia. Hanya Ki Ageng yang 100% nalarnya manusia, meski tubuhnya celeng pada waktu tertentu atau ia mau menemui manusia. Kami menemukan kalian tersangkut di pohon beringin. Kami temukan kalian berteriak, mengigau, meronta-ronta ketakutan, terus pingsan. Untunglah Polut kita ini membawa berbagai kelengkapan selain senjata untuk berjaga-jaga. Kami akhirnya berhasil membawa kalian. Tapi maaf nak, motornya baru nanti siang kalian upayakan untuk dibawa ke sini. Mbah minta kalian ikut ya. Jangan takut, Mbah nanti akan ikut menyertai. Siang itu tampaknya serombongan kecil bergerak menyusuri jalan setapak menembus hutan. Saya dan Kampret sebetulnya was-was. Tapi sebagaimana janji Mbah Narto, saya yakin kalau lelaki tua ini mampu mengatasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Kami pun tiba di suatu tempat agak lapang di tengah rimbunan pepohonan. Ada satu pohon yang menakjubkan di lapangan kecil seluas 2 kali lapangan voli. Menurut taksiranku sebesar 8 pelukan orang dewasa. Dan di pojok lapangan itu terparkir manis sepeda motor GLMX kesayangan Kampret. Kampret tergeleng-geleng kepala. Bagaimana ya aku bisa naik motor sampai ke sini? Jalannya rata saja tidak. Ia segera bergerak mendekati motor, tetapi sesegera dicegah oleh Mbah Narto. Tunggu dulu nak, kita mohon izin dulu dengan Ki Ageng. Percaya tidak percaya daerah ini adalah kekuasaannya. Mbah mohon bapak-bapak tunggu di sini dulu. Mbah dengan anak berdua ini akan mohon izin dulu. Mbah Narto memberi kode kepada kami berdua untuk mengikutinya. Pada jarak 5 meter dari pohon besar kami segera berhenti langsung duduk bersila. Mbah Narto menyilangkan tangan di dadanya sedekap sambil komat kamit. Tiba-tiba entah dari mana tampak bayang-bayang Ki Ageng berdiri di bawah pohon itu. Anakku, aku mengizinkan kalian mengambil motor itu. Tapi ingat, jangan merusak apapun di daerah kekuasaanku, kata Ki Ageng berbisik di telingaku seiring dengan terpaan angin sepoi-sepoi. Ingatlah bahwa pengalaman itu sangat berarti dan mengandung pengertian.
Meski kamu dan aku berbeda alam, tapi masing-masing perlu tempat untuk hidup. Katakan kepada semua orang bahwa aku dan kaumku tidak mau diusik. Kamu berdua menjadi dutaku untuk menjaganya, agar kaumku dan manusia dapat hidup dengan nyaman dan damai di tempat masing-masing. Camkan itu ya nak. Perlahan bayangan itu hilang lenyap seiring dengan menghilangnya kabut tipis di bawah pohon itu. Kami pun terpaksa memikul bergantian membawa motor ke kantor polisi hutan. Ya, meski lelah, tapi pelajaran yang didapat amatlah besar. Saya berjanji secara pribadi, berkomitmen untuk ikut terlibat dalam melestarikan hutan, bukan semata-mata karena pengalaman mistik itu, tetapi juga karena kesadaran pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia dan lingkungan hidup. Masih terdengar di telingaku suara Ki Ageng. Camkan, camkan, camkan. Seiringlah langkah kami meninggalkan tempat itu. Saya berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa. Kiranya pengalaman itu berarti bagiku untuk membangun hidupku di kemudian hari. Bagaimanapun semua makhluk mempunyai tempat untuk hidup dengan damai.